What is memory? Memori adalah salah satu proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi atau pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Terdapat 11 cara yang efektif untuk meningkatkan memori atau ingatan. Memfokuskan perhatian. Perhatian adalah salah satu komponen utama dari memori. Dalam rangka untuk mendapatkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, ingatan perlu dihadirkan secara aktif. Kita dapat mengingat di tempat yang jauh dari gangguan atau pengalihan seperti televisi, musik, dan pengalihan lain. Jika kita mengingat di dekat televisi, kita akan terganggu dengan suara atau gambar di dalamnya. Kita dapat mematikan televisi tersebut sehingga kita dapat fokus untuk mengingat apa yang ingin kita ingat. Mengaktifkan pengetahuan yang relevan. Di dalam pengetahuan yang dimiliki sebelumnya akan membantu pemahaman dan pemahaman akan memperbaiki ingatan. Jadi, semakin kita mengetahui sebuah topik, akan semakin mudah untuk mempelajari fakta baru yang berhubungan. Menghubungkan informasi baru dengan informasi yang familiar akan membantu, bahkan ketika penghubungnya tidak terlalu penting. Mengaktifkan pengetahuan yang relevan artinya adalah mempelajari topik yang akan dipahami. Mengatur informasi baru dengan mengidentifikasi dan mencari struktur serta hubungan dalam apa yang sedang dipelajari akan membantu dalam banyak hal, terutama sebagai tips meningkatkan daya ingat. Mengeneralisasi suatu organisasi akan membuat hal tersebut akan lebih mudah diingat. Proses ini juga dapat menghubungkan informasi baru pada apa yang sudah kita ketahui. Selanjutnya adalah membaca berulang. Membaca berulang adalah salah satu cara untuk memperbaiki daya tahan ingatan kita. Kalian dapat mengulang-ulangnya kepada diri sendiri atau membaca sesuatu kepada diri sendiri. Metode ini secara aktif akan mempersingkat waktu yang digunakan untuk mengingat. Kalian juga dapat meringkas setiap paragraf yang dibaca dalam batas tertentu. Contohnya ada di video ini ya. Di era kemajuan iptek sangat mengkhawatirkan apabila tidak dikendalikan oleh hati nurani. Kemajuan iptek mengkhawatirkan apabila tidak dikendalikan. Kemajuan iptek mengkhawatirkan apabila tidak dikendalikan. Kemajuan iptek mengkhawatirkan apabila tidak dikendalikan. Berikutnya adalah mengembangkan ketertarikan. Sebagian orang memiliki kesulitan untuk mengingat nama orang-orang yang tidak mereka anggap menarik. Jika Anda tidak tertarik pada apa yang sedang dipelajari atau ingin mencoba mengingat hal itu, maka metode ini cocok loh untuk kalian. Cara selanjutnya adalah dengan meningkatkan memori visual. Sebelumnya, apa itu memori visual? Memori visual mengacu pada ingatan tentang sesuatu yang telah kita lihat, seperti pola visual, kata-kata, simbol, angka, dan lain-lain. Contoh memori visual di kehidupan sehari-hari seperti mengingat wajah orang, mengingat detail objek, dan mengingat nomor telepon. Lalu, bagaimana cara kita untuk memperkuat memori visual tersebut? Ada 3 permainan menarik yang bisa meningkatkan memori visual kita. Yang pertama adalah matching games atau game mencocokkan. Contohnya seperti games mencocokkan 2 kartu yang serupa baik simbol maupun gambarnya. 2. Spot the difference. Ini adalah permainan simple tentang mencari perbedaan antara 2 gambar atau objek. Pada permainan ini kita membutuhkan fokus dan atensi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada recounting daily experience. Di sini kita akan menceritakan dengan detail apa saja yang kita lakukan dalam satu hari. Bertemu siapa saja, melihat objek apa saja, menemukan hal menarik apa saja, dan lain-lain. Membuat pohon ingatan. Metode ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, pohon ingatan berarti mengembangkan hal umum menjadi cabang-cabang yang khusus dan terperinci. Contoh nyatanya adalah saat berbelanja. Apabila kita membuat list yang berisi daftar yang akan kita belanjakan, tentu akan lebih mudah untuk kita mengingat. Aku mau belanja apa ya? Yang pertama, aku butuh skincare. Yang kedua, aku butuh alat mandi.
Terus yang ketiga, aku butuh bahan makanan. Skincare-nya aku butuh toner, terus butuh sunscreen, habis itu hand body. Kalau alat mandi yang pasti sabun, habis itu sampo, terus aku juga butuh pasta gigi. Nah, kalau gini kan gampang mau ingat-ingatnya. Selanjutnya yaitu menuliskan hal yang perlu diingat. Mencatat fakta-fakta dalam sebuah daftar dapat meningkatkan kemampuan ingatan Anda saat mempelajari daftar tersebut secara interaktif daripada secara pasif. Dengan kata lain, jangan hanya mengandalkan daftar fakta yang sedang dipelajari, tetapi upayakan untuk meresapi dan mengulangi setiap poin yang akan dipelajari secara aktif, kemudian tulis berulang kali. Selanjutnya yaitu memilih waktu yang tepat. Sebagian besar teori menyatakan bahwa waktu optimal untuk belajar dan berkonsentrasi adalah pada pagi hari atau malam hari, tetapi nyatanya situasinya tidak selalu demikian. Suatu penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengingat tidak terlalu dipengaruhi oleh kapan Anda fokus pada materi yang dipelajari atau ketika seseorang dalam keadaan paling terjaga atau waspada. Waktu yang tepat adalah pada hari ketika Anda benar-benar sedang berkonsentrasi. Dipraktekkan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat dan memahami hal baru adalah dengan memiliki tidur yang cukup, berkualitas, dan konsisten setiap malamnya. Dengan memberi perhatian yang pantas pada pola tidur, maka otak akan berfungsi dengan optimal dalam mengolah, menyimpan, dan mengakses informasi dengan lebih efektif. Aktivitas yang dapat mencegah kehilangan memori diantaranya adalah aktivitas yang dilakukan secara ringan. Contohnya seperti menonton televisi seharian tanpa merasa lelah dan melakukan olahraga ringan seperti 150 menit berjalan kaki dalam 1 minggu.